Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di dua video kemarin kita sudah belajar mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian belajar mengenai jenis garis-garis gambar teknik. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai standar huruf dan angka. Untuk belajar standar huruf dan angka pada pertemuan kali ini terdapat dua kompetensi dasar yang kita kontrakkan. Yang pertama yaitu memahami standar huruf dan angka gambar teknik, kemudian menempatkan huruf dan angka gambar teknik. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi, terdapat beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat menerapkan huruf dan angka gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan. Kemudian teman-teman semua dapat mengklasifikasikan huruf dan angka gambar teknik sesuai prosedur aturan penerapan, dapat mengimplementasikan huruf dan angka gambar tersebut, serta dapat menyajikan huruf dan angka gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan. Standar huruf dan angka yang dipakai pada gambar teknik dianjurkan oleh ISO 3098 atau 11974 harus mudah dibaca dan dapat ditulis miring 75 derajat atau tegak ya. Untuk contoh atau gambaran dari huruf dan angka yang dipakai pada gambar teknik bisa kalian lihat seperti di bawah ini. Ini merupakan contoh penulisan huruf dan angka tegak ya. Kemudian ini merupakan contoh penulisan huruf dan angka miring 75 derajat. Nah, untuk ukuran huruf standar, perbandingan tinggi dan lebar huruf diambil dari perbandingan ukuran kertas yang distandarkan, yaitu akar 2:1. Jadi misal gambar itu kita bandingkan 1, jadi untuk ukuran huruf standar yaitu akar 2-nya. Jadi itu. Kemudian tinggi huruf. Tinggi huruf ini disimbolkan di sini sebagai H, bisa kalian lihat seperti ini. Itu kita bisa tentukan atau kita bisa sesuai dengan standar huruf. Nah, untuk standarnya nanti di slide selanjutnya. Kemudian ada tinggi huruf kecil, disimbolkan dengan C seperti ini, bisa kalian lihat gambar. Ada jarak antar huruf, disimbolkan dengan A, seperti ini, jarak antar huruf A dengan M ya. Kemudian ada lagi jarak antar garis yang disimbolkan B seperti ini, jarak antar garis huruf bawah dan atas. Kemudian ada lagi jarak antar kata ya. Untuk jarak antar kata itu disimbolkan E, ini antara 0 dan 8, bukan contoh dari jarak antar huruf dan kata. Kemudian ada tebal huruf. Nah, untuk tebal huruf disimbolkan dengan D, tebal dari I ini ya contohnya. Nah, ini merupakan cara perhitungannya yang tipe A dan tipe B. Semisal tipe A ya, ini hanya 5, berarti tipe untuk tinggi huruf kecilnya berapa? Nah, berarti 10 bagi 14 dikalikan 5 tadi, seperti itu. Selanjutnya ini ada tinggi huruf atau angka sesuai standar. Untuk toleransinya 2,5 mm. Jadi pengaplikasiannya untuk huruf angka toleransi ya. Kemudian untuk 3,5 mm digunakan sebagai skala dari detail, tanda pengerjaan, skala pada etiket, daftar bagian pada etiket ya, digambar atau diperiksa pada etiket, ditunjukkan ukuran, tulis-tulisan, dan perubahan pemesanan pada etiket. Nah, untuk 5 mm tinggi huruf atau angka standarnya ini digunakan untuk skala, nama instansi, potongan, pandangan detail. Selanjutnya yaitu 7 mm itu digunakan untuk nomor bagian atau nomor gambar serta judul gambar. Nah, jadi kalau semisal kita ingin menulis huruf atau angka skala, kita bisa menggunakan tinggi huruf atau angka itu 5 mm atau 3,5 mm seperti itu. Nah, untuk
Yang lainnya bisa kita kalikan sesuai rumusnya. Nah, untuk jenis huruf yang digunakan dalam gambar teknik itu bisa ISO SHX tegak atau miring, atau teknik bold TT dan isoteur miring. Seperti ini contohnya. Ini merupakan teknik bold TT. Ini isotek miring ya, isoteur miring. Seperti itu, bisa juga tegak. Kalau teknik bold, perbedaannya kita bisa lihat di kalau teknik bold dan TT dan isotek ini mungkin kurang terlihat ya, tapi kalau kita perhatikan dengan sesama itu ada perbedaan di jarak hurufnya. Misal M seperti ini, nah ini agak beda kan. Kalau isoteur miring ini jelas berbeda seperti ini. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, ada tes formatif. Setelah pembelajaran singkat ini, silakan kalian kerjakan tes formatif ini. Yang pertama itu tes pengetahuan, kemudian untuk keterampilannya tuliskan huruf dan angka isotek SHX sesuai ketentuan tipe B yang tadi ya. Pada soal nomor pengetahuan B, soal nomor 1 ini, yang nomor B, ini kan disuruh menghitung standar ketentuan huruf tipe A dan B. Nah, kemudian setelah dihitung, yang tipe B ini kalian aplikasikan ke dalam huruf dan angka isotek SHX. Untuk pengerjaan di kertas A4, kemudian tugas di scan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan dalam bentuk PDF, kirim via email saya. Mungkin terima kasih, itu merupakan pembelajaran kali ini. Kita telah belajar bagaimana standar dari huruf dan angka, bagaimana perhitungannya, sekaligus jenis font yang digunakan dalam gambar teknik ya. Dan di akhir ini terdapat penutupan berupa tes formatif yang bisa kalian kerjakan untuk melatih soft skill kalian maupun hard skill kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jangan kendor.